sebanyak 11 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Palembang ludes terbakar. Akibatnya 41 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Aksi seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Lampung terekam kamera warga saat menyelamatkan seorang warga dari serangan dan gigitan anjing pitbull. Kejadian itu viral di media sosial. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memeriksa perkembangan pembangunan jembatan Musi 5 yang merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera, Kayu Agung, Palembang Betung. Jembatan ditarget fungsional 10 hari sebelum Lebaran. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, sebanyak 11 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Palembang ludes terbakar. Akibatnya 41 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Abi Kusno, Cokro Suyoso, Lorong Kemana, Kemang Agung, Kertapati, Palembang, Kamis 12 Februari 2026 dini hari. Api cepat membakar belasan rumah semi permanen saat sebagian warga masih terlelap. Warga berhamburan keluar rumah tanpa sempat menyelamatkan harta benda, kecuali beberapa sepeda motor yang terparkir di teras. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Aku banyak dibantu, rumahku balik lagi. Terus apa lagi? Isi dalamnya yo balik ke lagi. Untuk rumah kita ludes. Ludes. Nah, untuk tinggal tempat dapur baik. tinggal dapur. Nah, untuk tinggal sendiri kita mengungsi atau bertahan di rumah? Mengungsi kan. Mengungsi di mana? Sungki. Tempat siapa itu? Tempat keluarga. Numpang. Oh, habis rumah kita ini. Iya, kecilnya dapurku itu. Tidak muat nak tidur. Oh, kita sempat nyelamatin barang berharga atau enggak? Ada motor turun. Motor turun itu jadilah. Sebanyak 41 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Untuk sementara mereka mengungsi ke tempat terdekat atau di masing-masing keluarga, dan kami juga akan mengkoordinasikan juga dengan pihak terkait apakah nanti akan dipasang tenda mungkin bisa untuk berteduh atau mungkin bisa untuk mereka tidur atau sementara yang sementara. Kan mereka ini kan rumahnya kan banyak sudah terbakar ya, banyak full penuh ya terbakar ya, jadi kami harapkan mungkin dari pihak pemerintah atau pihak terkait untuk membantu mungkin dalam bentuk material ya apa yang diperlukan untuk mereka membangun kembali rumahnya. Bantuan sembako mulai berdatangan ke posko sementara. Pemerintah setempat menyiapkan tenda darurat untuk korban yang tidak memiliki tempat mengungsi. Sementara ini belum bisa dipastikan apa penyebabnya, tapi memang sudah ada beberapa warga yang ditanyai sumber api segala macam, tapi untuk kepastiannya kita belum bisa menyimpulkan. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa nih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang jaksa palsu dan rekannya yang memeras kepala dinas agar kasusnya ditutup divonis 3 tahun penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Seorang jaksa palsu Bobby Asia dan rekannya Edwin Firdaus divonis 3 tahun 8 bulan penjara Pengadilan Negeri Palembang pada Rabu 11 Februari 2026. Mereka terbukti memeras kepala dinas di Kabupaten Oki, menerima uang 21,5 juta rupiah dengan janji menuntaskan kasus korupsi. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda 50 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti 50 hari penjara.
Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut dengan 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Bobi Asia menerima putusan, sementara Edwin Firdaus masih pikir-pikir. Kalau sebenarnya kita keberatan sih dengan itu, dengan pasal 12 huruf E kita keberatan karena itu terus pasal 11 juga kita keberatan. Unsurnya tidak terpenuhi menurut kita. Langkah selanjutnya Kalau si Bobi menerima, tapi kalau Edwin kan dia pikir-pikir. Tadi pasal berapa? Jadi Pasal 11, jadi pasal alternatif, bukan pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut. dakwaan alternatif ya? Iya. Pasal 11. Pasal Dua-duanya? 11. Dua-duanya? Iya, dua-duanya 11. Kasus ini mencuat setelah keduanya ditangkap Kejati Sumsel pada Oktober 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bang, siapa aja udah ditipu, Bang? Beralih ke Lampung, saudara, aksi seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Lampung terekam kamera warga saat menyelamatkan seorang warga dari serangan dan gigitan anjing pitbull. Kejadian itu menarik perhatian dan viral di media sosial. Rekaman amatir memperlihatkan aksi seorang polisi yang menyelamatkan warga dari serangan anjing pitbull di kota Metro Lampung. Peristiwa terjadi saat seorang kakek tengah berlari pagi dan tiba-tiba diserang hingga tersungkur di tepi jalan. Aibda Muhammad Fajri, anggota Satlantas Polres Metro yang melintas di lokasi, mengambil dahan kayu untuk menghalau anjing tersebut hingga gigitan terlepas dan korban berhasil diselamatkan. Korban mengalami luka gigitan di lengan dan telah mendapat perawatan medis serta suntikan anti rabies. Jalan Air Purwirangkara tersebut melintas kedapatan bapak yang sedang digigit anjing pada saat itu. Dan dilihat sudah minta tolong, saya bantu spontan di situ. Saya carikan kayu panjang untuk menghalau anjing tersebut supaya bisa pergi kan. Sementara itu anjing pitbull yang menyerang kini telah diselamatkan dan ditempatkan di kandang yang lebih aman. Roma Afria Idham, Kompas TV, Metro Lampung. Masih dari Lampung, saudara, diduga akibat kelebihan muatan, sebuah mobil angkutan desa terjun ke sungai saat melintasi jembatan gantung. 17 penumpang dan 1 sopir mengalami luka berat dan ringan. Sebuah mobil angkutan pedesaan terjun ke sungai saat melintasi jembatan gantung di Desa Banjar Agung Ilir, Pugung, Tanggamus, Lampung. Sebanyak 17 penumpang dan 1 sopir mengalami luka berat dan ringan dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat beban kendaraan yang berlebih, serta lantai kayu jembatan yang licin hingga kabel selin terlepas. Polisi bersama warga mengevakuasi korban dan mengangkat kendaraan dari sungai sedalam sekitar 10 meter. Ya lumayan juga rame, jadi posisinya penuh, licin ya, lepas lah ini selingnya putus, nggak kuat mungkin ya. Biasanya lewatnya biasa aja, lewat. Tapi kan nggak ada muatan mobilnya. Akibat kejadian tersebut, jembatan gantung tidak lagi dapat dilintasi. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung, Jati Agung, Pekon, Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar aktivitas menuju layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi hasil pertanian kembali lancar. Rian F. Winarta, Kompas TV, Tanggamus, Lampung. Yang juga jadi sorotan, saudara, sebanyak 75 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu ditahan sementara dan tidak dapat digunakan karena menunggak pajak serta sudah tidak beroperasi. Penahanan ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam menertibkan dan menata aset daerah. Sebanyak 75 dari total 3.809 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu ditahan sementara BKAD. Kendaraan roda 2 dan 4 itu ditertibkan karena menunggak pajak dan sebagian sudah tidak lagi beroperasi. Langkah ini menjadi bagian dari penataan aset daerah agar pengelolaannya lebih tertib dan akuntabel. Penahanan dilakukan untuk memudahkan pendataan, verifikasi, serta penilaian kondisi kendaraan. Selanjutnya pemerintah akan menentukan status masing-masing unit, mulai dari perbaikan, penyelesaian tunggakan pajak, hingga penghapusan aset sesuai ketentuan. Kita menata kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, yang tidak
terawat dengan baik atau tidak lagi dioperasionalkan oleh dinas. Kebetulan kalau melihat jumlah kendaraan kita 3.809 kendaraan yang tercatat di kartu inventaris barang kita. Seluruh OPD diimbau lebih disiplin dalam merawat kendaraan dinas dan memenuhi kewajiban pajak agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Dari kabar PBI-JKN, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan penonaktifan massal BPJS PBI tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Warga kurang mampu tetap dijamin mendapat layanan meski kepesertaan BPJS mereka tercatat nonaktif. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, meski status kepesertaan BPJS PBI sebagian warga dinonaktifkan. Warga kurang mampu tetap menjadi prioritas dan dapat mengakses layanan di puskesmas maupun rumah sakit dengan pelayanan yang sama. Pasien dengan penyakit kronis juga dipastikan tetap mendapat penanganan sesuai kebutuhan. Kita Provinsi Bengkulu kan sudah menjamin warga kita ya untuk mendapatkan akses pelayanan, apalagi kalau dia sakit tidak ada ya kita yang tidak melayani. Semua rumah sakit sesuai arahan Pak Gubernur ya, ketika warga kita sakit dia harus dilayani. Bagi yang tidak aktif kita aktifkan. Ya, ketika dia datang ke rumah sakit ya dia harus dilayani, dirawat, kita rawat. Apalagi yang namanya pasien kronis. Pemerintah menegaskan komitmennya agar tidak ada masyarakat yang terhambat berobat. Jika ditemukan pelayanan yang tidak sesuai, warga diminta segera melapor agar dapat segera ditindaklanjuti. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, saudara, calon jemaah haji asal Bengkulu akan menerima 3 jenis vaksin sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Vaksinasi meliputi meningitis, polio, dan COVID-19 sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi sebagai syarat perjalanan ibadah haji. (1.354) calon jemaah haji di Provinsi Bengkulu akan menerima 3 jenis vaksin sebelum berangkat ke Tanah Suci. Vaksinasi menjadi syarat wajib sesuai kebijakan pemerintah Arab Saudi. 3 vaksin yang diberikan meliputi meningitis, polio, dan COVID-19. Saat ini stok yang tersedia di Bengkulu baru vaksin meningitis, sementara vaksin polio dan COVID-19 masih menunggu distribusi dari pemerintah pusat. Ada 3 vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi. Pertama itu vaksin meningitis yang selama ini, kemudian ada vaksin polio, kemudian yang ketiga itu vaksin COVID-19. Itu berdasarkan kebijakan pemerintahan Arab Saudi. Nah, untuk kita Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu saat ini, yang baru tersedia itu vaksin meningitis. Nah, 2 vaksin tersebut sedang proses untuk distribusi ke masing-masing provinsi. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan setelah Lebaran, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Lokasi penyuntikan masih menunggu keputusan apakah di fasilitas kesehatan atau dipusatkan saat jemaah berkumpul di masjid. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke Bangka, saudara, seorang pria di Belitung ditemukan tewas di kolam bekas galian tambang timah. Korban diduga diserang buaya saat mandi di lokasi tersebut. Tim SAR mengevakuasi jasad pria asal desa Cerucuk, Belitung yang tewas diserang buaya di kolam bekas tambang timah. Korban diserang saat mandi bersama anaknya dan diseret ke tengah kolam. Warga dan petugas melakukan pencarian dalam situasi tegang hingga korban akhirnya dapat dievakuasi. Mengevakuasi korban yang diterkam buaya di desa Cerucuk. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum
Tanjung Pandan. Warga diimbau waspada saat beraktivitas di perairan yang berpotensi menjadi habitat buaya. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung, Bangka Belitung. Masih dari Bangka, saudara, perkelahian antar pemuda pecah di Belinyu, Bangka. Seorang warga tewas diduga akibat salah sasaran. Perkelahian dua pemuda di Pantai Putat, Bangka berujung maut. Rencana damai dikontrakan salah satu pelaku berubah ricuh setelah ratusan warga datang dan terjadi penyerangan. Dalam bentrokan itu, seorang warga Thomas Andre yang melintas diduga menjadi korban salah sasaran dan tewas akibat tusukan. Kami berkoordinasi dengan Polsek Belinyu untuk mengamankan TKP, mengamankan korban dan barang bukti, kemudian melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Untuk pelaku sudah berhasil kita amankan ya? Untuk pelaku sudah kita amankan. Polisi menetapkan Aldo sebagai tersangka dan masih melakukan penyelidikan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Yang masih jadi sorotan, saudara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara 2 periode IR sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi sektor pertambangan. Usai diperiksa 7 jam, mantan Bupati Bengkulu Utara 2005-2015 IR resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pertambangan. Ia diduga menerima gratifikasi dari tersangka SA serta menerbitkan izin tambang pada 2007 yang bertentangan dengan aturan dan Perda nomor 2 tahun 2002. Dugaan korupsi di PT RSM ini merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. IR ditahan 20 hari di Rutan Malabero, Bengkulu. Hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh tim dan tidak dikenakannya biaya 10% dari nilai transaksi pemindahan kuasa pertambangan dari PT Niaga Pratama kepada PT Ratu Samban Mining serta adanya aliran uang sejumlah 600 juta rupiah dari saksi Sony kepada para tersangka, yaitu tersangka IR maupun tersangka FM. Sebelumnya Kejati Bengkulu juga menetapkan SA dan FM sebagai tersangka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan ketersediaan minyak goreng di Palembang dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepastian ini usai meninjau produksi di salah satu pabrik minyak goreng. Dalam kunjungannya, Menteri Perdagangan menyebut produksi minyak goreng nasional saat ini melimpah. Pemerintah pun mendorong produsen memperbanyak minyak goreng, merek alternatif sebagai pilihan selain minyak kita. Saat ini hampir 50 varian minyak goreng beredar di pasaran. Program minyak kita yang diluncurkan 3 tahun lalu, awalnya menjadi instrumen intervensi harga saat terjadi lonjakan impor, bahan baku, dan kelangkaan. Namun kini minyak kita kerap dianggap sebagai indikator utama ketersediaan dan harga di masyarakat. Ketika minyak kita sulit ditemukan, jenis lain masih tersedia. Faktor ekspor crude palm oil turut memengaruhi pasokan dalam negeri, sehingga pemerintah mendorong diversifikasi produk. Stok minyak goreng kita sangat banyak, ya, sangat berlimpah. Nah, sekarang kita minta para produsen itu sudah memenuhi untuk memproduksi second brand. Minyak kita itu menjadi indikator tunggal terhadap ketersediaan minyak dan stabilisasi harga. Jadi kalau misalnya minyak goreng nggak ada, itu narasinya minyak goreng langka. Padahal minyak lain banyak. Nah, minyak goreng DMU ini kan tergantung ekspor. Kalau ekspor turun ya stoknya jadi sedikit. Nah, kita pengen sekarang produsen itu memproduksi banyak produk-produk second brand. Dengan beragam pilihan kemasan dan harga, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan. Hingga kini stok minyak goreng nasional dipastikan aman tanpa kendala distribusi.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memeriksa perkembangan pembangunan Jembatan Musi 5 yang merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera, Kayu Agung, Palembang Betung. Jembatan ditarget fungsional 10 hari sebelum Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Hartimurti Yudhoyono meninjau Jembatan Musi 5 bagian dari Tol Kayu Agung, Palembang Betung. Proyek ini diharapkan mengurai kemacetan jalan lintas timur dan memangkas waktu tempuh Palembang Betung dari 3 hingga 4 jam menjadi sekitar 1 jam. Jembatan sepanjang 1,6 km ini ditegaskan AHY, vital untuk konektivitas wilayah dan bagian dari Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Kita sebentar lagi juga akan menghadapi Lebaran, berarti akan ada arus mudik, arus balik, dan insya Allah sebelum itu terjadi ini sudah bisa difungsikan ya sebagai jalan tol fungsional. Oleh karena itu saya titip pesan kepada teman-teman yang bekerja, tolong terus kita kawal faktor keselamatan nomor 1, tapi juga kita upayakan lebih cepat, lebih bagus, dan sebentar lagi juga akan dilakukan uji kekuatan jembatan ini. Saya tanya tadi, kekuatan yang dipersiapkan sebetulnya 1.800 ton secara bersamaan, tetapi 70%-nya saja harusnya sudah bisa memenuhi persyaratan atau standar. Artinya kurang lebih 1.200 ton atau 40 kendaraan dump truck di saat yang bersamaan. Pemerintah menargetkan tol dapat difungsikan 10 hari sebelum Lebaran. Proses pembebasan lahan terus dikawal agar pembangunan berjalan lancar dan aman. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga kebutuhan tetap stabil dan terjaga menjelang bulan Ramadan. Beberapa harga kebutuhan diakuinya ada kenaikan, namun tetap di bawah harga eceran tertinggi. Di Pasar Kilometer 5 Palembang, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan pemeriksaan harga kebutuhan pada Kamis 12 Februari 2026 pagi. Selain berinteraksi dengan sejumlah pedagang, Mendak juga membeli beras dan ayam potong untuk dibagikan pada warga di pasar tersebut. Dari pantauannya di Pasar Palembang ini, sejumlah harga kebutuhan naik, namun masih di bawah harga eceran tertinggi seperti telur, daging ayam, bawang putih dan merah, serta daging sapi. Hanya cabai rawit merah yang naik di atas HET akibat cuaca di sentra produksi. Kami koordinasi ya, jadi sebenarnya panennya nggak ada masalah. Cuman karena proses memanennya itu karena sering hujan jadi terlambat. Jadi yang lainnya harga-harga relatif normal dan bagus sekali Pak. Terima kasih Pak Wali yang minta tolong Pak dijaga terus sampai Ramadan. Sementara pemerintah Kota Palembang memastikan saat Ramadan harga kebutuhan tetap terjaga di bawah HET serta pasokan tidak kurang. Memang ada sedikit kenaikan tapi tetap di bawah HET tadi, seperti telur ayam, cabai rawit, cabai keriting ya. Ini karena ada pemasukan dari kita mengambilnya di Duku Selatan tadi ya. Duku Selatan, sedangkan telur kita ambil dari Banjarmasin. Nah ini tetap kita jaga. Pemerintah juga menyiapkan operasi pasar sebagai salah satu langkah menjaga harga kebutuhan tetap stabil dan aman. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih tentang harga kebutuhan, Saudara. Pemerintah Kota Palembang memastikan akan kembali menggelar pasar murah selama Ramadan 2026. Langkah ini disertai pemantauan rutin untuk menjaga harga kebutuhan tetap stabil dan terkendali. Menjelang Ramadan 2026, pemerintah Kota Palembang kembali menggelar pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk membantu warga menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan. Koordinasi dengan sejumlah pihak juga dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan dan stabilitas harga. Pertama, saya sudah minta rapat
rapat dengan yang terkait untuk persiapan ini. Baik itu menyangkut masalah ketahanan pangan termasuk kestabilan harga bahan 9 bahan pokok. Dan ini juga nanti insya Allah akan kita cek lapangan biar semuanya stabil, inflasi terkendali dengan baik. Selain itu, pemantauan langsung akan digencarkan guna menjamin ketersediaan dan kestabilan harga. Pasar murah pun akan difokuskan di wilayah dengan mayoritas warga berpenghasilan rendah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumsel memberikan penghargaan pada pembalap berprestasi dan insan otomotif daerah. Apresiasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi di kancah balap nasional. Pengurus Provinsi IMI Sumatera Selatan menggelar IMI Sumsel Award 2025. Sebanyak 21 penghargaan diberikan pada pembalap berprestasi dan insan otomotif daerah. Sebenarnya ini lebih ke bagaimana kita memotivasi para atlet ya, para insan otomotif di Sumatera Selatan ini dengan award itu. Jadi ini bentuk kepedulian ya, bentuk penghargaan dari IMI terhadap prestasi atlet-atlet atau insan otomotif Sumatera Selatan. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar pembalap Sumsel mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Harapannya semoga Gio bisa naik kelas yang lebih susah lagi dan lebih bisa berkembang lagi. Semoga bisa maju terus dan bisa berkembang. IMI Sumsel juga mulai mengusung konsep sport tourism untuk mendorong kemajuan otomotif dan potensi daerah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Abi Kusno, Cokro Suyoso, Lorong Kemana, Kemang Agung, Kertapati, Palembang, Kamis 12 Februari 2026 dini hari. Api cepat membakar belasan rumah semi permanen saat sebagian warga masih terlelap. Warga berhamburan keluar rumah tanpa sempat menyelamatkan harta benda, kecuali beberapa sepeda motor yang terparkir di teras. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Aku banyak dibantu, rumahku balik lagi. Terus apa lagi? Isi dalamnya yo balik ke lagi. Rumah kita ludes juga. Ludes. Nah, untuk tinggal tempat dapur baik. tinggal dapur. Nah, untuk tinggal sendiri kita mengungsi atau bertahan di rumah? Mengungsi gitu. Mengungsi di mana? Sungki. Tempat siapa itu? Tempat keluarga. Numpang. Habis rumah kita itu. Iya, kecilnya dapurku itu. Udah muat nanti itu. Kita sempat nyelamatin barang berharga atau enggak? Ada motor tuh lah. Motor burung itu jadilah. Sebanyak 41 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Untuk sementara mereka mengungsi ke tempat terdekat atau di masing-masing keluarga, dan kami juga akan mengkoordinasikan juga dengan pihak terkait apakah nanti akan dipasang tenda mungkin bisa untuk berteduh atau mungkin bisa untuk mereka tidur atau sementara Kan mereka ini kan rumahnya kan banyak sudah terbakar ya, banyak full penuh ya terbakar ya, jadi kami harapkan mungkin dari pihak pemerintah atau pihak terkait untuk membantu mungkin dalam bentuk material ya, apa yang dibutuhkan untuk mereka membangun kembali rumahnya. Bantuan sembako mulai berdatangan ke posko sementara. Pemerintah setempat menyiapkan tenda darurat untuk korban yang tidak memiliki tempat mengungsi. Sementara ini belum bisa dipastikan apa penyebabnya. Tapi memang sudah ada beberapa warga yang ditangani sumber api segala macam, tapi untuk kepastiannya kita belum bisa menyimpulkan. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa nih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman amatir memperlihatkan aksi seorang polisi yang menyelamatkan warga dari serangan anjing pitbull di kota Metro Lampung. Peristiwa terjadi saat seorang kakek tengah berlari pagi dan tiba-tiba diserang hingga tersungkur di tepi jalan. Aibda Muhammad Fajri, anggota Satlantas Polres Metro yang melintas di lokasi, mengambil dahan kayu untuk menghalau anjing tersebut hingga gigitan terlepas dan korban berhasil diselamatkan. Korban mengalami luka gigitan di lengan dan telah mendapat perawatan medis serta suntikan anti rabies. Di Jalan Air Purawiran Garaya tersebut melintas kedapatan bapak yang sedang digigit anjing pada saat itu. Dan dilihat sudah minta tolong, saya bantu spontan di situ. Saya carikan kayu panjang untuk menghalau anjing tersebut supaya bisa pergi kan. Sementara itu anjing pitbull yang menyerang kini telah diselamatkan dan ditempatkan di kandang yang lebih aman. Roma Arya Idham, Kompas TV, Metro Lampung. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Hartimurti Yudhoyono meninjau jembatan Musi 5 bagian dari Tol Kayu Agung, Palembang Betung. Proyek ini diharapkan mengurai kemacetan jalan lintas timur dan memangkas waktu tempuh Palembang Betung dari 3 hingga 4 jam menjadi sekitar 1 jam. Jembatan sepanjang 1,6 km ini ditegaskan AHY vital untuk konektivitas wilayah dan bagian dari Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Kita sebentar lagi juga akan menghadapi Lebaran, berarti akan ada arus mudik, arus balik, dan insya Allah sebelum itu terjadi ini sudah bisa difungsikan ya sebagai jalan tol fungsional. Oleh karena itu saya titip pesan kepada teman-teman yang bekerja, tolong terus kita kawal faktor keselamatan nomor 1, tapi juga kita upayakan lebih cepat, lebih bagus, dan sebentar lagi juga akan dilakukan uji kekuatan jembatan ini. Saya tanya tadi, kekuatan yang dipersiapkan sebetulnya 1.800 ton secara bersamaan, tetapi 70%-nya saja harusnya sudah bisa memenuhi persyaratan atau standar. Artinya kurang lebih 1.200 ton atau 40 kendaraan dump truck di saat yang bersamaan. Pemerintah menargetkan tol dapat difungsikan 10 hari sebelum Lebaran. Proses pembebasan lahan terus dikawal agar pembangunan berjalan lancar dan aman. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.